Lihatlah medan perang ini. Perang akan dimulai di sini saat fajar. Dan sebelum senja akan ada banyak sekali mayat yang terserak di sini. Bahkan bebatuan akan mengapung di sungai darah. Akan terjadi pertumpahan darah yang sangat dahsyat. Sehingga tanah di sini pun akan tetap merah untuk selamanya. Dan aku berjanji bahwa siapapun yang mati dalam perang yang mengerikan ini akan menyadari kebenaran itu pada saat perang ini berakhir. Tujuan dari perang ini adalah untuk menegakkan kebenaran. Dan sampai di akhir waktu nanti, akan dikenal dengan nama Baratayuda, perang akan kebenaran. Karena temanku, apa yang telah kau lakukan? Kau berikan perisai dan anting-antingmu sebagai amal. Semua itu adalah bagian dari tubuhmu, temanku Karna. Bagaimana mungkin kau mencopot bagian dari tubuhmu? Seandainya ada orang yang meminta tangan kananmu, akankah kau akan memberikannya juga? Kenapa kau bisa bertindak bodoh, teman? Kenapa kau bertindak bodoh? Apa kebaikan adalah sebuah tugas? Jika dalam proses untuk melepaskannya, mungkin masa depan dan kehidupan harus dikorbankan juga. Ketika semuanya perlu dikorbankan. Maafkan aku, temanku. Maafkan aku. Bila aku melanggar sumpahku, maka aku akan mempunyai pikiran untuk melanggar sumpahku yang lain. Dan kemungkinan di medan perang nanti, aku mungkin tidak akan mampu menjalankan tugasku, temanku. Aku akan secepatnya sembuh, temanku. Keponakanku, ayo, biarkan tabib yang akan merawat Raja Karna dari Angga.
Sudah aku katakan padamu, keponakanku, kebenaran yang ada dalam dirinya adalah kelemahannya. Dan Raja Karna dari Angga memiliki kebanggaan yang besar akan kebenarannya itu. Apakah kau masih ingat apa yang pernah gurumu Balarama ucapkan? Dimanapun, jika kebenaran dan kebanggaan datang bersamaan, maka manusia akan menemui kekalahannya. Inilah alasannya kenapa Yudhistira mau menerima dibuang dalam pengasingannya, sementara dia keluar dari dunia ini. Inilah alasannya kenapa Raja Karna dari Angga tidak pernah mendapatkan sepenuhnya kepercayaan dariku. Aku telah menyinggung perisai dan anting-anting Raja Karna dari Angga. Dan sekarang keduanya telah hilang. Sekarang biarkan dia pergi juga. Tapi Paman... Ini bukan waktunya untuk mempermasalahkan hal itu, keponakanku. Perisai Raja Karna dari Angga sudah hilang. Di saat seperti ini, sangatlah penting untuk menambah bala tentara kita. Dan kemungkinan akan ada tambahan 2 bala tentara Aksauhini lagi yang akan bergabung dengan kita. Karna. Karna, Anakku. anakku Karna. Tuanku. Anakku. Wahai tabib, kenapa napasnya tidak beraturan begini? Kondisinya sangat kritis. Saat dia memotong perisai dan anting-antingnya, menyebabkan luka-luka di badan Raja Karna yang tidak akan bisa disembuhkan hanya dengan obat tradisional. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuknya. Tapi tabib, anakku telah menderita. Lakukan sesuatu. Rada, karena pasti akan sembuh. Yakinlah. Yakin? Kepada siapa? Padamu. Menyuruhku yakin kepada ibu dari seseorang yang telah merampok keagungan anakku. Diamlah kau, Rada. Tidak, suamiku. Aku tidak akan diam hari ini. Permusuhan macam apa yang telah membuat mereka merebut keagungannya hanya untuk memastikan kemenangan dari anak-anakmu? Kau terlibat suatu pengkhianatan. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu benar? Kumohon yakinlah padaku, Rada. Aku tidak ikut campur dalam pengkhianatan ini. Lalu kenapa ayah dari anakmu mengambil keagungan anakku? Apa karena dia pikir karena anak kusir maka dia bisa berbuat jahat padanya? Anakku ini telah dilahirkan untuk menduduki tahta. Tapi dia tumbuh di pangkuan ayahnya yang miskin dan memberikannya tahta. Anakku memiliki kemampuan untuk berdiri lebih tinggi di samping raja hebat lainnya. Meski masa kecilnya dihabiskan
berdiri di belakang seorang pembantu. Perisai dan anting-anting yang menunjukkan keagungannya telah diambilnya juga. Hanya demi menjaga hidup dari anak-anakmu itu, terimalah salamku, Ibu Ratu. Tapi kau telah membunuh anakku. Kau telah membunuhnya. Jangan berkata begitu, Rada. Karena adalah anakku. Tidak. Kalau dia memang benar anakmu, dia tidak akan pernah mengalami pengkhianatan. Kau akan kubunuh di medan perang ini. Dan itu harus dengan tanganku sendiri. Ayo Nakula.